Ternyata nggak semulus itu, Mas. Waktu pertengahan kita ngerjakan kafe itu, saya kecelakaan. Kaki kiri saya patah, alhamdulillah masih bisa jalan. Sampai 9 bulan saya nggak bisa kerja, anak masih kecil, belum bisa jalan. Itu benar-benar drop total. Perkenalkan, nama saya Rangga, saya dari Blimbing asli, usia masih 36, udah punya 2 anak. Sebelum terbentuknya Notoma, awal saya di PHK dari pekerjaan lama, Mas. Dari Surabaya saya kena PHK karena pengurangan karyawan, karena memang waktu itu kita dipindah kerja dan kondisi istri lagi hamil. Jadi karena proses negosiasi sama atasan itu nggak pas, jadi terpaksa kita resign, terus kita pulang. Pada saat pulang kita benar-benar nganggur. Ternyata nggak semudah itu cari kerja. Maka itu kita coba menghubungi teman-teman, dan di situ ada salah satu teman yang coba menawarkan usaha bengkel pribadinya, bengkel kayak pagar dan sebagainya itu. Kita kerjasama di situ, Mas. Jadi kerjasama bukan kayak kita jadi bos gitu, nggak. Jadi saya juga kerja di situ, ngamplas, potong besi, dan kita masang-masang kayak selayaknya kita bengkel pagar. Di situ kita ingin berkembang biar usaha kita semakin maju. Kita coba gimana nih kalau misalkan usaha kita sewa tempat di pinggir jalan. Waktu itu partner oke, dana dari mana nih? Waktu itu kita punya masing-masing 1 sepeda motor, Mas. Jadi kita coba gadaikan itu. Setelah itu dapat kabar dari bank kalau dana itu bisa cair. Waktu itu atas nama teman yang bengkel itu. Tapi tidak sesuai ekspektasi, Mas. Setelah uang itu diambil, bukan buat kerjaan, tapi uang itu dibuat untuk kepentingan pribadi tanpa pengetahuan kita. Jadi dari situ keadaan down banget, nol banget keadaan. Soalnya waktu itu istri sudah melahirkan, kita udah nggak dapat kerjaan, kita coba kerja bareng sama temen, tapi kita malah kena tipu. Habis itu kita coba ke Surabaya lagi, Mas, dengan tekad bisa nih kalau coba kita cari kerjaan lain. Waktu itu baru mau kita coba renovasi kayak plafon, kayak hal seperti itu tanpa kita punya tukang. Jadi kita coba promosi tanpa kita punya tenaga kerja, kita nggak punya modal, kita tapi berani promosi, Mas. Berani kita tawarkan ke orang, ke rumah-rumah, dari satu rumah ke rumah yang lain, ya pasti ditolak lah, Mas ya. Terus ada temen yang coba menawarkan ke salah satu temennya yang kebetulan rumahnya lagi mau direnovasi, mau dikasih plafon. Nah disitulah saya masuk di situ. Lah setelah deal dengan harga, nah kita baru bingung nih, Mas. Loh siapa yang ngerjain? Nah di situ saya coba cari-cari tukang. Ada salah satu kampus ternama di Surabaya. Saya coba kasih uang rokok ke security biar saya bisa masuk, Mas. Di situ saya masuk, saya coba cari pengerjaan plafon. Saya diskusi sama tukang, tolonglah dibantu biar mau ngerjain project pertama nih. Setelah negosiasi harga dengan harga yang pasti di atas harga rata-rata, tapi oke lah, nggak apa-apa kita ambil. Nah dari situ kita bisa, Mas, kita coba bisa kerjakan plafon, terus kita dapat kerjaan renovasi rumah. Setelah kita pikir oke lah kerjaan ini kayaknya bagus. Setelah dari situ kita ditelepon keluarga di rumah, ada paman yang mau bikin rumah, dipercayakan lah ke kita. Oke kita pulang kampung, kita kerjakan di rumah itu. Kita kerjakan rumah itu, alhamdulillah bisa sampai jadi. Terus ada salah satu teman yang mau bikin kafe di Tunggul Paciran itu, kita kerjakan. Ternyata nggak semulus itu, Mas, jalan hidup itu ya. Waktu pertengahan kita ngerjakan kafe itu, saya kecelakaan. Kaki kiri saya patah, alhamdulillah masih bisa jalan. Kaki kiri patah sampai 9 bulan saya nggak bisa kerja, anak masih kecil, belum bisa jalan, istri saya masih di Ngawi. Itu benar-benar drop total. Mohon maaf, saya kan perokok tuh, Mas, waktu itu. Untuk beli satu rokok aja ini harus dikasih sama orang tua, sama emak namanya ya. Dikasih sama emak ini buat beli rokok. Kasihan lihat anaknya yang bener-bener nahan banget kalau buat mau hanya sekedar mau merokok, itu nahan banget.
Terus saya coba diskusi sama adik kandung saya, gimana nih kalau kita coba bikin kreasi yang kiranya bisa dijual di luaran. Waktu itu kita kan nggak ada modal sama sekali mas. Ada aku bilang oke lah mas, kita jual apa atau apa gitu. Kita coba bikin kreasi kayak tempat bedak atau tempat make up lah, yang ukurannya mini banget. Itu kita pakai triplek waktu itu. Terus kita dijualnya ke temannya adekku. Itu 150.000, alhamdulillahnya minta ampun mas. Itu laku 150.000. Terus ada temen lagi nih yang nawarin. Soalnya ngelihat kita kok nggak keluar, di mana ini orang saya kan kita lagi sakit nggak bisa keluar. Ditawarin rumah yang nilainya itu nggak terlalu tinggi. Dan waktu kita hitung-hitung pastilah harga rumah ini mepetnya minta ampun. Tapi karena kita pengen banget kerja, waktu itu adikku yang nganter pakai motoran, aku pakai tongkat, masih kondisi pakai tongkat 2 mas. Jadi setiap kerja kita lihat tukang, itu aku masih pakai tongkat. Dan lagi-lagi pada saat rumah itu mau finishing, perhitungan udah mulai kacau. Wah ini rugi rumah ini kalau tukang nggak kita kurangin. Dengan terpaksa tukang cuma 1 waktu pas pengerjaan plafon. Jadi tukang 1, yang tukang naik ke atas, sayanya jadi kuli. Jadi yang tukang itu ngukurin butuh kayu berapa senti nih mas? 60 cm, oke. Saya yang gergaji itu 60 cm dengan kondisi kaki masih diperban. Iya, tongkat di samping, kita coba potong kayu itu mas. Jadi itu tukang itu minta kita coba potong, tukang minta ukuran berapa kita potong. Sampai pemilik rumah merasa kasihan pasti. Loh mas ini kenapa? Rugi kah? Dia tanya kan. Terus kita dipanggil, Mas Rangga sampean rugi ta? Ya nggak mungkin kita bilang mau ya kita rugi nih bu, minta tambahan kan ya nggak mungkin. Nggih bu, boten boros-boros bahasa kula teh. Apa itu biar pengeluaran tidak terlalu banyak. Tapi karena si orang tua ini pasti tahu lah gelagat anak ini pasti. Dengan inisiatif si orang tua itu kita dikasih uang lah 6 juta untuk tambahan itu. Terus di situ, nah makanya saya selalu bilang untuk sekarang sama teman-teman, sama keluarga, sama adik, jangan pernah hilangkan silaturahmi sama teman. Karena dari saya awal cerita itu selalu ada teman. Akhirnya ada teman itu yang saya bicarakan tadi, dia kasih, enggak coba deh, aku mau bikin kontrakan, tolong kamu bisa, ini harganya berapa. Dari situ kita coba hitung, terus kita coba kerjakan, di situ jadi. Terus adiknya si temanku tadi itu, dia pengen bikin kandang kuda yang estetik katanya, yang pakai bata-bata merah kayak gini. Yang di sini kan pas waktu itu masih belum ada yang kayak gitu mas. Jadi kita coba bangun itu. Nah dari situ banyak orang yang melihat. Terus ada teman partner yang sekarang jadi partnerku, itu ketemu di warung kopi. Jadi kita sharing, kita nggak sengaja ketemu di warung kopi, kita coba sharing masalah pekerjaan atau masalah apa. Ternyata bidang pekerjaan yang kita geluti sama. Kita coba satukan misi di situ. Akhirnya kita coba jalan bareng dengan tujuan, kan selama ini yang dikeluhkan orang di sini itu, kenapa sih kok pemborong itu selalu tertempel stigma negatif. Yang bahasa kasarnya pemborong itu pasti ngurangin bahan, pasti pemborong itu jadinya asal-asalan, pasti pemborong itu nggak pernah mau rugi, mintanya untungnya banyak banget. Itu pasti seperti itu. Coba gimana nih kita bikin sebuah bidang usaha ini yang benar-benar menghilangkan stigma itu di desa kita. Dan ternyata tujuan kita yang ingin merubah stigma pemborong menjadi hal yang dari hal negatif jadi positif, itu nggak semudah itu ternyata mas. Ternyata memang anggapan itu benar-benar sudah melekat membudaya di orang-orang sekitar. Ternyata susah ya membalikkan stigma negatif itu menjadi positif. Maka kita coba, gimana kalau kita coba free design nih? Kita free design dengan dengan komposisi bahan-bahan yang kita tunjukkan di awal. Kita pakai besi sekian, kita pakai pasir sekian, gimana nih? Oke lah kita coba hal yang seperti itu. Kita coba masih situ. Kita coba, terus ada beberapa yang masuk. Coba kita kasih harga, kita kasih coba desain. Kadang kita udah kasih desain semuanya mas ya, karena memang kita rintisan di awal kan. Kita kasih desain semua, orangnya ngilang. Gambar desain utama, gambar kerja, itu semua hilang di situ. Jadi orangnya tiba-tiba hilang, desain kita diambil. Dan itu nggak sekali 2 kali mas.
berkali-kali kita promo dengan kita kasih desain dengan harapan orang itu akan tertarik dengan desain kita dan kita akan ada kerjasama gitu. Ternyata juga nggak semudah itu. Terus ada lagi orang yang menganggap kalau nggak pakai pemborong yang ada gambarnya yang real kayak seperti itu bakalan harganya sangat mahal. Terus ntar bisa jadi nggak sesuai dengan gambar itu. Nah, kita untuk memberikan mindset kalau ini loh 95% pasti rumahnya bakalan jadi kayak gini, itu susahnya minta ampun. Dan alhamdulillah untuk sekarang kita untuk kayak tenaga kerja, rekan kerja kita insya Allah 15-20 tukangan kita ada. Jadi untuk beberapa titik itu kita ada. Ya, dan sudah punya kantor untuk kayaknya sih kalau di daerah sini kantor yang fokus untuk pemborong rumah eksterior interior itu baru Notoma kayaknya sih mas, yang saya tahu dari Paciran sampai ke Sedayu.